Bingung, Hauren berdiri di pantai, melihat ke langit yang telah menjadi sunyi. Aneh. Apa mungkin kultivasi petir tidak lagi efektif? Berdiri di kedua sisinya, Lu Linlin dan Lu Lili saling berpandangan dan tidak paham dengan situasinya juga. Lupakan saja. Ini prestasi yang cukup bagus untuk membuka satu bukaan. Hauren menarik pedang energinya sebelum melihat ke kakak beradik Lu. Sudah selesai. Mari kita pulang. Oke, Gongzi. Mereka menjawab dengan ceria, mendekat untuk memegang tangannya sebelum berjalan bersamanya ke rumah di pinggir pantai. Mengenakan piyama, tubuh mereka terasa hangat. Di atas pantai yang tenang, awan telah berpencar, memperlihatkan bulan yang cerah dan bintang-bintang bertaburan di angkasa. Menyenandungkan sebuah lagu, Lu Linlin dan Lu Lili melompat-lompat, masing-masing memegang salah satu lengan Hauren. Pakaian Hauren robek-robek, tetapi dia senang karena kultivasi malam ini membuktikan efektivitas kultivasi petir. Di laut yang jauh dari mereka, Zheng Tua terhuyung keluar dari air. Wajahnya terbakar hitam oleh petir, dan dia bahkan kehilangan setengah dari tanduk naganya. Melihat jubahnya yang robek, dia menghembuskan napas hitam dan mengeluarkan raungan marah. Dia telah berkultivasi dengan giat selama ratusan tahun, tetapi semua usahanya hilang dalam satu malam. Penderitaan surgawi yang tiba-tiba telah menyebabkan dia kehilangan sebagian kecil tingkatnya, membuat dia jatuh ke level kian tingkat rendah dari level kian tingkat menengah. Siapa yang meluncurkan serangan diam-diam padaku? Zheng Tua meraung dengan tragis sementara rambut dan kumisnya yang terbakar mulai jatuh dari kepala dan wajahnya. Tidak sadar bahwa kultivasi petirnya di pantai telah mengambil sebagian kecil tingkat kultivasi dari Zheng Tua, Hauren membawa Lu Linlin dan Lu Lili yang ceria kembali ke rumah. Nenek masih tertidur pulas di kamarnya saat Hauren diam-diam kembali ke lantai 2 bersama kakak beradik Lu. Gongzi. Di pintunya, Lu Linlin melihat pada Hauren dan berkata, "Apa?" Hauren melihatnya. "Lupakan. Tidak apa-apa." Lu Linlin menundukkan kepalanya, menyatukan kedua ujung jari telunjuknya. "Oke. Selamat malam." Hauren tersenyum padanya. Dia berbalik dan masuk ke kamarnya. Saat dia menutup pintu, dia mendengar Lu Lili bertanya pada Lu Linlin di luar pintu, "Kak, apa kau mau tidur di kamar Gongzi?" "Kau bicara apa?" "Aku hanya mau bicara dengannya." "Au, sakit, Kak." Kemudian, suara mereka menghilang. Pasrah, Hauren tersenyum dan memakai piyamanya untuk tidur. Bahkan saat dia tidak berkultivasi, intisari naga perlahan-lahan menyerap esensi dari alam. Kekuatan yang dia peroleh dari kilatan petir malam ini sama dengan apa yang dia peroleh dari melakukan kultivasi selama seminggu. Tentu saja, cara ini hanya bisa dilakukan oleh kultivator seperti Hauren yang melakukan kultivasi 5 elemen secara bersamaan dan memiliki master seperti Lu Linlin dan Lu Lili yang menjaganya. Kalau tidak, bahkan kultivator level Zen sekalipun akan hancur meridiannya oleh petir yang sangat kuat. Dengan melakukan kultivasi 5 elemen secara bersamaan, dia memiliki 5 pilar elemen dalam tubuhnya untuk menangkal cahaya petir surgawi. Namun, untuk kultivator yang melakukan kultivasi hanya 1 atau 2 elemen, kekuatan petir akan terurai menjadi 5 esensi elemen, dan hanya 1 atau 2 esensi elemen agresif yang akan dihalangi. 3 atau 4 esensi elemen yang lain akan sangat merusak tubuh mereka.
Teknik kultivasi yang berbahaya dan batasan yang ketat adalah alasan mengapa kultivasi petir kehilangan daya tariknya dan dilupakan oleh para kultivator. Lagi pula, menantang untuk meminjam kekuatan Tao Surga untuk peningkatan tingkat. Dengan tenang, Hao-Ren meluruskan meridiannya sebelum tidur. Keesokan paginya, sinar matahari bersinar di tempat tidurnya, membangunkannya dengan kehangatannya. Tidur di tempat tidurku sendiri memang nyaman. Dia menguap dan menggeliat. Kemudian, tangannya membentur dua tubuh lembut. Membuka matanya, dia mendapati Lu Linlin dan Lu Lili tidur di kedua sisinya di selimut mereka. Kamar itu dipenuhi aroma mereka telah tidur dengannya setengah malam. Sinar matahari bersinar melalui jendela dan menyebar di kamar. Yakin itu bukan mimpi, dia langsung duduk. Gerakannya membangunkan Lu Linlin dan Lu Lili. Menggosok mata mereka melihat Hao-Ren dan berkata, "Mari kami bantu ganti piyama." Tidak, tidak, tidak. Hao-Ren melompat dari tempat tidur, mencengkeram piyamanya erat-erat. "Kami ingin menemani Anda, tetapi tidak ada tikar di kamarmu," Lu Linlin menerangkan. Hao-Ren sudah pernah ke Istana Naga dan tahu yang disebut kamar tidur semuanya mempunyai tempat tidur kecil untuk pelayan. Akan tetapi, dia masih panik saat melihat Lu Linlin dan Lu Lili tidur di sampingnya. Melihat kepanikan di wajahnya, Lu Lili cekikikan, menutup mulutnya dengan tangan halusnya dengan malu. "Kembalilah tidur. Aku harus mengerjakan sesuatu hari ini." Dengan sigap, dia mengeluarkan pakaian dari lemari dan meninggalkan kamar. Setelah Hao-Ren melarikan diri, Lu Linlin cemberut dan melihat Lu Lili dengan pasrah. "Aku hanya ingin mengobrol dengannya. Siapa yang tahu dia akan tidur seperti kayu?" Lu Lili cekikikan dan berkata, "Kakak, bagian tengah di mana Gongzi tidur masih hangat. Aku akan tidur di tempatnya sekarang." "Sialan, adik. Itu punyaku." Lu Linlin berguling dan menempati bagian tengah. Mereka saling mengganggu dengan memakai piyama mereka di kamar Hao-Ren. Sementara itu, Hao-Ren telah mengganti piyamanya dan berjalan ke ruang tamu. Melihat itu sudah jam 9, dia pergi ke garasi. Dia memandang Ford putih dan Ferrari merah dengan ragu-ragu sebelum menyalakan Ferrari. Setelah kultivasi petir resmi pertama kemarin malam, dia merasa sangat enak seolah-olah setiap sel dalam tubuhnya dilahirkan kembali. Gulungan pedang cahaya pemecah bayangan adalah teknik untuk mengembangkan pedang energi melalui kultivasi petir, sementara buku susunan formasi pedang energi yang nenek tua berikan memberikan catatan tertulis teknik pedang yang sesungguhnya. Di masa depan, dia akan beristirahat selama beberapa hari sebelum memanggil petir lagi untuk menempa tubuhnya. Dengan cara ini, 5 elemen dalam tubuhnya akan diisi dengan sangat cepat. Lagi pula, selama dia membentuk dasar yang solid, tingkat berikut dari gulungan pedang cahaya pemecah bayangan akan lebih mudah. Sambil dia mengemudi, dia teringat bahwa Zhao Kuo, yang kehilangan semua kekuatan kultivasinya, juga sedang mengembangkan gulungan pedang cahaya pemecah bayangan. Tiba-tiba, dia mengkhawatirkan keadaan Zhao Kuo saat ini. Kalau dipikirkan, jika Zhao Kuo tidak menghilang, Zhao Yanzi tidak akan kehilangan sumber penghasilannya, dan dia tidak harus pergi berbelanja dengannya. Langit cerah dan matahari terik. Saat dia tiba di pintu rumah Zhao Yanzi, saat itu jam 10 tepat. Tring, tring.
Hao Ren membunyikan bel pintu. Mengenakan sweater ketat, celana jeans biru pucat, dan sepatu denim putih, Zhao Yanzi bergegas keluar dari pintu dengan rambut terurai. Di bawah sinar matahari, dia terlihat muda dan cerah. Sweater tipis dengan sangat baik memperjelas sosoknya yang elegan sehingga Hao Ren mengira dia mengambil kelas fisik di akhir pekan. Bra! Dia masuk ke dalam pintu dan mengerutkan hidungnya pada Hao Ren. Ayo! Zi, kau tidak makan siang di rumah, bukan? Zhao Hongyu membuka jendela dan bertanya dengan suara keras. Tidak. Kami akan makan di luar. Zhao Yanzi membalikkan kepalanya ke jendela dan balik berteriak. Ren, malam ini kami akan ke tempat nenekmu. Kau bisa langsung ke sana dengan Zi, kata Zhao Hongyu pada Hao Ren. Oke. Hao Ren menyalakan Ferrari merah yang bersinar terang di bawah cahaya matahari. Melihat mereka melalui jendela, Zhao Hongyu tersenyum puas dengan sendok di tangannya. Kelihatannya ini kencan pertama Zi dan Ren, pikirnya. Duduk di kursi penumpang, Zhao Yanzi memancarkan aura keremajaan. Rambut lurusnya berkilau merah tua di bawah sinar matahari. Rambutnya halus dan lurus. Sementara dia menunduk ke arah pakaiannya, rambutnya jatuh ke depan dan menutupi wajahnya, memperlihatkan telinga kecilnya. Kemana kita pergi? Hao Ren bertanya padanya sambil mengemudi. Jalan Nanjing. Zhao Yanzi memajukan bibirnya dan menjawab dengan gembira. Terletak di pusat kota Lautan Timur, Jalan Nanjing penuh dengan toko-toko dan pusat perbelanjaan dan menjadi pusat perbelanjaan favorit untuk para gadis. Hao Ren melaju menuju Jalan Nanjing. Saat dia melihat ke kaca spion kanan, dia diam-diam mencuri pandang pada Zhao Yanzi. Zhao Yanzi masih muda, tetapi dia mewarisi sosok ramping ibunya dan bentuk wajah yang tegas dari ayahnya. Dia memang cantik. Ferrari edisi terbatas itu menarik mata pejalan kaki. Akhirnya, mereka tiba di Jalan Nanjing, pusat kota Lautan Timur. Dia berjalan memutar dan memarkirkan mobilnya sebelum berjalan dengan Zhao Yanzi ke daerah bebas kendaraan. Berjalan-jalan bersama Zhao Yanzi, Hao Ren menemukan banyak orang muda yang melihat sekali lagi. Zhao Yanzi di kelas 8, dan dia terlihat seperti gadis cantik sebelah rumah. Matanya yang terang dan wajahnya yang cantik menarik banyak tatapan kagum. Sweternya yang modis menonjolkan sosoknya yang ceria dan sangat indah. Tidak seksi tetapi sangat menarik perhatian. Sedikitnya 6 yang menyebut dirinya pencari bakat, berlari mendekat untuk menawarkan audisi untuk film atau iklan, tetapi Hao Ren menolak mereka semua. Beberapa wartawan diam-diam atau dengan terang-terangan memfotonya, dan Hao Ren segera melihat gerakan mereka. Namun, dia tidak peduli tentang para juru foto selama mereka tidak mengganggunya. Jika gambarnya dipasang di majalah mode, keangkuhannya akan terpuaskan. Saat itu akhir pekan, dan banyak orang muda yang pergi berbelanja. Ada banyak gadis cantik dan pria tampan di antara mereka, tetapi tidak satu pun yang semenarik Zhao Yanzi dan Hao Ren. Dengan mengenakan kemeja berlengan panjang dan jeans kasual, Hao Ren sedikit lebih tinggi daripada Zhao Yanzi saat mereka berjalan bersama. Selain foto Zhao Yanzi, dia tidak tahu bahwa para juru foto juga memfotonya. Setelah mencapai level Zen, dia memiliki keberadaan yang unik. Di mata juru foto mode, kemalasan dalam baju sederhana,
sebuah aura yang bahkan seorang model profesional pun tidak bisa menirunya. Tentu saja, untuk orang-orang muda, pandangan mereka terutama tertuju pada Zhao Yanzi yang sama cantiknya dengan bintang. Hao Ren cukup tampan, tetapi tidak sangat menawan. Pemandangan Hao Ren dan Zhao Yanzi berjalan bersama memberi mereka perasaan menyenangkan, membuat pasangan-pasangan muda melihat mereka dengan tercengang dan iri. Merasakan pandangan kagum mereka, Zhao Yanzi, yang sedang berjalan berdampingan dengan Hao Ren, melangkah semakin dekat kepadanya. Setelah ragu-ragu sesaat, dia perlahan mengaitkan tangannya di bawah tangan Hao Ren. Hao Ren merinding dan melihatnya dengan terkejut. Zhao Yanzi menariknya Hao Ren depan hingga dia dapat mengikuti kecepatannya. Dia menaikkan kepalanya sedikit dan menatapnya. "Paman, jangan pura-pura bodoh. Aku tahu kau bangga." Dengan tangan Zhao Yanzi memegangnya, Hao Ren berbalik untuk melihatnya dan tidak tahan untuk tersenyum lebar. Dia benar-benar menikmati ini. Mall itu tentu saja sangat penuh di akhir pekan. Semakin mahal areanya, semakin sedikit orang yang berbelanja di sana. Namun, Zhao Yanzi menyeret Hao Ren terutama ke area-area itu. Hao Ren bukannya miskin, tapi dia masih takjub melihat label harga yang menunjukkan puluhan ribu yuan. Memang tidak mudah berpegangan dengan tangan Zhao Yanzi yang kecil. Zhao Yanzi menarik Hao Ren ke daerah bermarmer dan akhirnya tertarik pada gaun putri yang sangat indah. "Aku ingin mencoba yang ini." Hao Ren mendekat untuk memeriksa harganya bukan bahannya. "Gila, 6.500 yuan. Sekarang sedang diskon. Hanya 3.500 yuan." Pramuniaga datang dan berkata pada Hao Ren. Zhao Yanzi mengangkat gantungannya dan menyerahkan pada pramuniaga itu. "Kelihatannya bagus. Aku akan mencobanya. Baju ini memang bisa dipakai di muka umum." Hao Ren melihat pada gaun mewah mencolok dengan banyak lapisan. Gaya istana kerajaan kelihatannya bukan sesuatu yang seharusnya dikenakan di jalan. Pramuniaga itu bisa tahu mereka masih muda, dan dia tidak yakin jika mereka mampu membayarnya. Tetapi dia masih mengeluarkan baju itu untuk Zhao Yanzi, karena dia ingin mencobanya. Zhao Yanzi memeluk gaun dengan gembira dan berjalan menuju kamar pas. Hao Ren melihat betapa bersemangatnya Zhao Yanzi dan ingat dia tidak pernah memberikannya banyak hadiah sebelumnya. Dia bahkan lupa untuk membelikan hadiah ulang tahun untuknya. Dia memutuskan membeli gaun itu untuknya jika Zi sangat menyukainya, meski gaun itu sangat mahal. Zhao Yanzi mengganti ke gaun dari jeansnya setelah beberapa menit dan berjalan keluar dari ruang pas. Gaun putri panjang hampir menyentuh lantai marmer, dan cahaya terang menyinari baju itu, membuat Zhao Yanzi terlihat semakin cantik. Menghadiri sebuah pesta? Sangat cantik. Sang pramuniaga memujinya dengan tulus. Zhao Yanzi berputar 2 kali di depan cermin, terlihat sama puasnya. Sweternya yang ketat dan tipis membuat lekuk mudanya mencolok dan gaun panjang yang elegan itu membuatnya terlihat lebih tinggi. "Oke, aku ambil." Zhao Yanzi sangat tegas. "Aku akan bayar dengan kartuku." Hao Ren mengeluarkan kartu kreditnya dari dompetnya dan menyerahkannya pada pramuniaga itu. Dia tidak mengira mereka benar-benar membeli gaun itu. Dia sedikit tertegun sebelum mengambil kartu itu dan tersenyum. "Hehe, kau sangat baik pada adikmu." "Adik?" Hao Ren tidak tahu harus berkata apa. Sebentar,
Kita perlu membeli jaket. Mata Zhao Yanzi mencari di antara rak-rak, sebuah jaket bergaya barat. Hao Ren menjadi gugup. Satu lagi. Sang pramuniaga itu menjadi bersemangat lagi. Jaket bergaya western? Untuk acara apa? Zhao Yanzi menggigit jarinya sambil mencari. Aku perlu kostum untuk dramaku. Romeo dan Juliet, sang pramuniaga itu bertanya. Zhao Yanzi mengangguk malu. Oh, aku penasaran mengapa kau ingin membeli jaket bergaya barat. Dia membawa Zhao Yanzi ke area pakaian resmi mewah. Hao Ren mengikuti Zhao Yanzi dari dekat. Romeo dan Juliet? Mengapa kau tidak bercerita padaku? Tanyanya. Kenapa aku harus memberitahumu? Zhao Yanzi melirik sekilas pada Hao Ren. Hao Ren tidak tahu bagaimana menjawabnya. Jaket ini cocok sekali dengan gaun itu. Pramuniaga itu berkata pada Zhao Yanzi di depan jaket resmi yang indah. Hao Ren sekali lagi sangat kaget saat melihat label harga 8.300 yuan. Yang ini juga sedang diskon. Hanya 6.500 yuan sekarang. Pramuniaga cantik itu tersenyum pada Hao Ren dengan riang. Aku akan mencobanya. Zhao Yanzi sama sekali tidak mengkhawatirkan tentang uang. Dia meraih jaket itu dan berjalan ke kamar pas. Tidak lama, saat Zhao Yanzi keluar dari ruang pas mengenakan jaket resmi itu, seluruh temperamennya berubah lagi, sedikit misteri ditambahkan. Haha, sangat cantik, sang pramuniaga memukul saat besinya masih panas. Dengan kata lain, dia menjarah dari rumah yang terbakar. Dia menatap sepatu sneakers Zhao Yanzi dan berkata, kelihatannya kita belum mendapatkan sepatu yang pantas. Bagaimana kalau kau membeli sepatu hak putih susu yang cantik ini? Akan terlihat sangat cantik untukmu dan sekarang harganya hanya 3.999 yuan. Zhao Yanzi melihat pada Hao Ren dan berpikir sejenak sebelum berkata, tidak apa. Sudah cukup sekarang. Aku akan ganti baju sementara Anda membungkusnya untukku. Setelah setengah menit, dia keluar dari kamar pas dengan pakaian awalnya. Hao Ren tidak mengira akan menghabiskan lebih dari 10.000 yuan untuk berbelanja bersama Zhao Yanzi. Kemampuannya berbelanja benar-benar mengerikan. Tidak apa. Aku sudah menghemat uangmu untuk sepasang sepatu. Zhao Yanzi menyerahkan tas baju dan jaketnya ke tangan Hao Ren setelah melihat wajah sedihnya. Kemudian dia berpegangan pada tangannya dan meninggalkan toko high-end di lantai atas mall, toko yang namanya tidak pernah dia dengar. Hai, kapan drama yang kau sebutkan? Hao Ren menarik tangan halusnya untuk memperlambat jalannya. Selasa sore, kata Zhao Yanzi ringan. Minggu depan, tanya Hao Ren. Tentu saja, kata Zhao Yanzi dengan perlahan tetapi tegas saat dia menatap mata Hao Ren. Boleh aku datang dan melihat? Hao Ren bertanya lagi. Terserah. Zhao Yanzi menjawab dengan asal saat dia berjalan di depan dengan satu tangannya menarik pelan Hao Ren. Hao Ren menatapnya saat Zhao Yanzi berjalan. Dia tahu bahwa Zhao Yanzi terlalu malu untuk mengundangnya untuk melihat permainannya. Namun, dia diam-diam ingin Hao Ren datang, jadi dia menyeretnya untuk berbelanja kostum panggung. Itu hanya cara yang berbeda untuk menyampaikan pesan. Zhao Yanzi memang tidak akan menghabiskan uang orang lain secara acak. Dia hanya mengambil uang saku dari pamannya.
Adapun hadiah dari orang-orang yang tertarik padanya, dia membuang semuanya. Kalau tidak, sepopuler dia bisa saja meminta banyak orang kaya membelanjakan uangnya selama dia menyuruh mereka. Dia berjalan dengan riang dengan menggunakan sepatunya, melompat dari langkah ke langkah. Karena Zhao Yanzi berkata begitu, Hao Ren pasti akan melihat aktingnya. Dia tahu bahwa semua sekolah menengah tingkat atas akan mempersiapkan drama, dan Romeo dan Juliet adalah drama yang paling umum. Gadis yang bermain Juliet biasanya menjadi gadis paling populer dan tercantik di sekolah. Zhao Yanzi dipilih untuk bermain Juliet, dan itu menunjukkan betapa populernya dia di sekolah. Kostum sekolah itu kotor dan robek, jadi aku ingin membeli yang baru, Zhao Yanzi menjelaskan dengan tenang saat mereka berjalan. Hao Ren bisa membayangkan betapa cantiknya Zhao Yanzi saat mengenakan pakaian baru di atas panggung di depan seluruh sekolah. Dia sekarang mengerti mengapa Zhao Yanzi cukup lelah akhir-akhir ini. Ternyata dia telah berlatih untuk drama itu. Siapa yang memerankan Romeo? Hao Ren bertanya dengan suara rendah saat dia meremas tangan Zhao Yanzi. Zhao Yanzi berbalik dan memutar matanya ke arah Hao Ren. Kamu tidak kenal dia. Namun, ketika dia berbalik untuk memegang pegangan eskalator, dia merasakan sesuatu yang manis di hatinya.